Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul ibadah wa syahrut taubah wa syahrut tilawah wa syahrul maghfirah wa syahrus sadaqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita sampai ke bulan Ramadan yang penuh berkah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan istimewa bagi kita untuk pembentukan kesolehan pribadi kita, kesolehan sosial kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan semua pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tetap diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dalam artian bahwa kita harus semakin memiliki rasa khasyah yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus meningkatkan qanaah kita terhadap rizki yang diberikan Allah kepada kita, dan semakin kokoh untuk melaksanakan perintah-perintah Allah melalui Al-Qur'annya, dan juga semakin kuat untuk menyiapkan bekal-bekal untuk setelah kematian kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 12 abad sebelum Rasulullah dilahirkan, ada seorang bernama Sabah tinggal di dekat Son'a, sekitar 600 km dari kota Son'a. Beranak pinak di situ, kemudian mendirikanlah sebuah kampung halaman yang kelak disebut negeri Sabah. Ketika datang para rasul kepada mereka, mereka menjadi orang-orang yang mukmin, yang bertakwa. Karena keimanan dan ketakwaannya lah kemudian mereka menjadi makmur hidupnya, yang disebut di dalam surat Sabah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena keimanan dan ketakwaannya, pribadi-pribadinya saleh. Itu 12 abad sebelum Rasulullah dilahirkan. Tapi ketika menjauh dari ajaran Allah, jauh dari ketakwaan, maka digantilah kenikmatan mereka dengan kehancuran. Secara bertahap, mulai dari bendungannya digigiti oleh tikus-tikus yang akhirnya lama-kelamaan semakin rapuh, dihancurkan dengan yang disebut sailil arim dalam surat Sabah ayat 15, 16, 17, sehingga menenggelamkan mereka dan kemakmurannya menjadi satu kesengsaraan. Sehingga keimanan dan ketakwaan merupakan unsur yang paling utama untuk kebahagiaan suatu negeri. Keberkahan akan diturunkan dari langit, dikeluarkan dari bumi ketika
keimanan dan ketakwaan semakin kokoh. Bulan Ramadan dikenal sebagai bulan keberkahan, dan Rasulullah menyebutkan syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Karena semua aktivitas yang ada di bulan Ramadan yang disyariatkan di dalam Islam akan mengarah untuk pembentukan kepribadian-kepribadian yang saleh, baik secara individu ataupun sosial. Bahkan ketika seorang yang berpuasa harus menjadi orang yang bertakwa. Kata-kata harus artinya ketika firman Allah yang sering kita dengar dan kita baca, kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para mufassir mengatakan bahwa diwajibkannya puasa hanya untuk orang-orang mukmin dan harus menghasilkan ketakwaan. Bila puasa tidak menghasilkan ketakwaan, maka dianggap puasanya itu adalah puasa yang formalitas. Sampai Rasulullah pernah bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan dahaga. Pahalanya tidak mendapat apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kalau seseorang puasanya benar akan menghasilkan ketakwaan, dan ketakwaan intinya adalah kesolehan pribadi, kesolehan sosial. Pribadinya menjadi pribadi yang paling baik, sosialnya menjadi orang yang paling dermawan, yang paling hebat. Itu seorang yang puasanya benar. Sehingga ketika seorang sahabat namanya Abu Umamah datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepada saya. Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadisnya, alaika bisawm fa innahu la mathilalah. Kamu wajib berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingannya. Para ulama menafsirkan tiada tandingannya itu, tidak ada puasa ini tandingannya dalam membentuk kepribadian yang saleh, baik saleh secara sosial ataupun secara individual. Orang yang puasa pasti menjadi orang yang terbaik. Itu Ramadan. Di Ramadan juga merupakan bulan yang terbaik, bulan yang penuh berkah. Diturunkan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan kebaikan luar biasa. Apabila sempat mentadabburinya, membaca maknanya, memahaminya dengan baik, akan menjadi orang-orang yang betul-betul turhamun, la'allakum turhamun. Akan menjadi orang-orang yang penuh mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan rahmat dalam Al-Qur'an ciri-cirinya adalah manusia-manusia yang soleh secara pribadi dan soleh secara sosial. Di bulan Ramadan ketika futihat abwabus sama, pintu langit dibuka lebar, dengan punya makna bahwa pahala dilipat gandakan, amalan-amalan bisa naik ke atas, doa-doa mustajab di bulan Ramadan. Itu menjadikan orang lebih suka di bulan Ramadan ini banyak beramal saleh. Bayangkan, ketika selain bulan Ramadan, berapa persen dari umat ini yang mau sholat tahajud? Tetapi di bulan Ramadan, Masya Allah, yang tahajud banyak, yaitu sholat tarawih, menjadi luar biasa. Dan itu kalau sholatnya benar, maka akan membentuk kepribadian yang disebut dalam Al-Quran, inna sholata tanha an fahsya'i wal munkar. Menjadi orang yang jauh dari kemungkaran, jauh dari kekejian, menjadi orang yang sangat indah kehidupannya ketika sholatnya benar. Di bulan Ramadan, Masya Allah, yang jarang sholat subuh berjamaah menjadi sholat subuh berjamaah, karena dalam futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabul jahim.
pintu-pintu neraka ditutup rapat, sehingga seorang di bulan Ramadan sulit untuk digoda untuk berbuat maksiat. Selain karena setan-setan itu dibelenggu, juga manusia yang berpuasa, manusia yang sering tilawah, manusia yang sering sholat menjadi orang yang sangat baik. Walaupun dalam hadis bahwa yang dibelenggu itu adalah bos-bos setannya, iblis, marudatus syayatin dalam hadisnya. Tetapi yang kroco-kroconya masih bertebaran. Sehingga kalau ada di bulan Ramadan mukmin-mukmin yang puasa masih melakukan kemaksiatan, itu memang mukmin-mukmin yang kroco, digoda oleh setan kroco, masih terkena. Kalau di luar Ramadan, iblis turun langsung. Tidak semua mendapatkan informasi dari bawahannya, tapi langsung turun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan, karena pahala dilipat gandakan, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana diinformasikan dalam hadis Nabi, fihi, di dalam bulan Ramadan itu, lailatun, terdapat suatu malam, khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan orang beramal, berjuang dengan maksimal, berjihad fisabilillah. 1000 bulan dikalahkan kebaikan pahalanya oleh orang yang tahajud, orang yang melek tilawatul Quran, yang berdoa pada malam Al-Qadar. Menggesa untuk setiap malam sejak dari awal Ramadan, sepertiga malam terakhirnya untuk melek, untuk tahajud, untuk sholat, untuk berdoa, untuk istighfar, untuk berdoa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, terus menerus. Ini akan membekas dalam dirinya suatu keindahan, introspeksi pada dirinya untuk menjadi orang yang soleh. Malu kalau minta kepada Allah kemudian enggak soleh, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah kemudian perilaku kita tidak soleh, tidak baik. Dengan dibukanya pintu surga, pintu istijabah doa, dilipat gandakannya pahala, manusia di bulan Ramadan itu berbeda dengan di bulan lain. Pantas kalau ada ungkapan, lau arafat ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha min Ramadan. Seandainya umatku tahu tentang keutamaan Ramadan, keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, keutamaan puasanya, keutamaan tilawahnya, keutamaan untuk berdoanya, keutamaan Lailatul Qadarnya, keutamaan sedekahnya, la tamannau an takuna sanatu kulluha min Ramadan, menginginkan agar sepanjang tahun diperlakukan seperti Ramadan. Oleh sebab itu, dengan amalan-amalan yang banyak kita lakukan di bulan Ramadan, diharapkan kita menjadi seseorang yang betul berubah selama bulan Ramadan dan akan mempengaruhi kehidupan seterusnya. Tanda bukti bahwa kita menggapai Lailatul Qadar, tanda bukti bahwa kita mendapatkan keampunan Allah, tanda bukti bahwa kita menjadi betul-betul mendapatkan rahmat Allah, maka setelah Ramadan menjadi orang yang soleh, baik secara pribadi ataupun secara sosial. Menjadi manusia-manusia seperti itu adalah tidak mudah kecuali melalui tadrib, usaha, latihan, dan Ramadan ini adalah satu momentum untuk menciptakan diri kita menjadi orang-orang yang soleh secara individual dan orang-orang yang soleh secara sosial sehingga menjadi ahli surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi anzala al-furqana lisanan arabiyya wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau bangsa Sabak karena jauh dari Allah, kenikmatnya diambil, kemudian diganti dengan taman-taman yang penuh dengan rumput dan pohon-pohon yang buahnya pahit-pahit, karena jauh dari ketakwaan, jauh dari kesolehan sosial, jauh dari kesolehan individual. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar Allah menjaga nikmat yang ada pada kita, Al-Quran menyebutkan di antara cara untuk menjaga nikmat yang ada pada kita, yang ada pada bangsa ini adalah kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Itu di dalam surat Saba ayat 15. Sebelum kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanlah rizki dari Allah, gunakan semua rizki dari Allah itu. Kemudian langsung bersyukurlah dengan merealisasikan apa yang diberikan dari Allah berupa rizki itu untuk kepentingan agamanya, untuk kepentingan sosial, untuk kebersamaan, sehingga menjadi orang-orang yang bisa menjaga nikmat Allah secara baik. Maka marilah pada khutbah yang kedua ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dosa kedua orang tua kita, dosa umat Islam semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mohon agar diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah selama Ramadan ini, khususnya untuk bisa meningkatkan ibadah kita, yang bisa mampu meningkatkan kualitas kesolehan kita secara pribadi dan sosial. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan, diberi pemimpin-pemimpin yang soleh insyaallah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma yassir umurana wa umura walidina wa umurun asatidatina wa umurul muslimina wal muslimat. Allahumma hassil maqasidana wa yassir umurana wa tawaffana muslimin wa hiqna bis salihin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah ajallu akbar wa aqimus shalah.